Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Turnamen Asia Zone 3.3 menyisakan satu babak terakhirnya, babak 9 yang dimulai hari ini kawan. Dan sampai 8 babak yang sudah dimainkan oleh para pemain. Posisi Novrendra ini menempati posisi ketiga. Dan Megaranto turun kawan setelah kemarin bermain remis, digeser oleh dua pemain lainnya kawan. Sehingga posisinya berada di posisi ke-6. Posisi Megaranto ini sedikit berat kawan untuk mendapatkan posisi kedua ataupun ketiga. Sedangkan Prias Moro masih mempunyai kesempatan yang tinggal satu babak lagi kawan. Dan untuk kategori woman-nya cukup disayangkan kemarin si Iren Karisma Sukandar kawan terpleset di babak ke-8 sehingga posisinya berada di posisi keempat dengan 5 poin yang sulit untuk bersaing dengan 3 pemain lainnya yang untuk memperebutkan hanya satu tiket untuk kategori wanita kawan. Dan seperti yang saya bilang kemarin, kita akan ulas permainan Iren di babak ke-8 kemarin kawan. Dan kita tunggu saja satu babak terakhir di hari ini. Oke, langsung kita ke papan analisnya. Iren Karisma Sukandar berhadapan dengan Women Grandmaster asal Vietnam di babak ke-8 kemarin. Iren pegang putih, pion D4 dimainkan, kuda F6, pion C4, pion E6, dan kuda F3, pion D5, Queen's Gambit Decline. Dan kuda C3 kelanjutan Iren bermain dengan variasi 3 kuda dari permainan Queen's Gambit Decline. Dan biasanya yang paling banyak dipilih oleh hitam langsung mentransposisi ke dalam permainan semi-slav defense dengan pion C6. Tapi hitam memilih dengan pion A6 kawan. Dan tujuannya pion pukul pion. Dan selanjutnya pion B5 bisa dilanjutkan. Oleh karena itu Iren memilih dengan langkah pion C pukul pion D5. Kalian juga bisa bermain dengan pion E3 seperti ini kawan. Dan jika didahului oleh hitam pada posisi, kalian ambil balik langsung dengan gajah C4. Biasanya pion C5 akan dilanjutkan oleh hitam dan permainan ke dalam bentuk permainan Queen's Gambit Accepted kawan sekarang formasinya. Kembali lagi ke langkah aslinya, jadi pion C pukul pion D5 lanjut Iren, pion E pukul balik pion D5, gajah G5 lanjut Iren, dan di sini pion C6 terlebih dahulu untuk perkuat petak pusatnya kawan. Menteri C2 lanjut Iren, kemudian gajah E6, pion E3 segera mengeluarkan gajah terangnya. Pengembangan kuda B ke D7 lanjut hitam, gajah D3 ada pion H6. Di sini ada dua pilihan yang sering diambil oleh pemain putih kawan, tidak melakukan pertukaran karena kalian akan menghadapi sepasang gajah, kalian bermain dengan sepasang kuda. Kebanyakan adalah mundur ke H4 kawan, atau pilihan nomor 2 ke petak F4. Iren memilih mundur ke petak H4, dikejar lagi dengan pion G5. Gajah mundur ke G3, dikejar lagi oleh kuda H5, dan di sini Stockfish menyarankan rokade pendek kawan. Selepas kuda ambil gajah, kalian ambil balik menggunakan pion H. Sedikit lebih baik menurut Stockfish, lebih kuat secara prinsipal kawan, rokade pendek sedikit lebih kuat ketimbang rokade panjang. Tapi Iren memilih rokade panjang. Hitam melanjutkan tetap pertukaran. Kuda sikat gajah G3 diambil balik menggunakan pion. Hitam bermain dengan sepasang gajah melawan sepasang kuda sekarang. Sampai poin ini tak ada masalah kawan. Gajah G7, gajah F5 menantang pertukaran, diterima, diambil balik oleh menteri oleh Iren. Kemudian hitam menantang pertukaran menteri di F6. Iren menolak, menarik mundur, pilihan bagus kawan. Dan di sini hitam rokade. Di sini kawan, pion E4 sudah saatnya untuk dobrak petak pusat setelah diterima oleh hitam. Kalian bisa ambil balik ancam kuda, menteri akan bergeser, mengepin kuda ini kawan. Kalian bisa menggeser benteng H ke E1 kawan. Iren memilih dengan pion G4 terlebih dahulu, mungkin untuk dukungan menterinya menantang pertukaran ataupun menghentikan laju pion ini kawan, dibalas dengan langkah benteng FD8. Dan menteri langsung bergerak ke F5 merupakan pilihan Stockfish, lebih memilih mengangkat benteng ke H3. Tujuannya segera ditumpuk kawan apakah melakukan pengorbanan kualitas perwira nanti. Menteri bergeser ke E6, incar pion, dan di sini dipertahankan oleh Iren dengan kuda H2. Stockfish juga menyarankan ide Iren tadi sejak awal dipersiapkan dengan benteng ditumpuk untuk melakukan pengorbanan kualitas kawan. Di sini Stockfish menolak untuk ambil pion ini, dia bermain dengan benteng C8 kawan. Tapi kalau hitam tetap ambil pion ini kawan, kalian bisa meluncurkan ide pengorbanan. Diterima oleh gajah, diambil balik dan memberikan dukungan bagi menteri untuk melakukan serangan. Raja mungkin langsung bergeser, kalian tidak akan mungkin bermain untuk blokade laju menteri karena ada kuda H2 dan posisi menteri ini sulit kawan. Kalau ambil pion yang ada di petak G2 ini, menteri bisa ambil pion di sini dan ancamannya juga sangat serius. Posisi Raja Hitam sangat terbuka.
Tapi Iren memilih backup pionnya dengan kuda H2. Hitam mulai membuka lajur C kawan dengan pion C5, menteri F5, pion C pukul pion D4, pion E pukul pion D4, kuda mundur ke F8, dan di sini benteng E3. Menteri bergeser ke D6 menolak pertukaran, dilanjut kuda F3 aktif kembali menghindari ancaman menteri juga kawan, dan benteng AC8 raja bergeser ke lajur B menghindari pimpinan dari benteng hitam. Di sini kuda aktif kembali ke peta G6 lanjut hitam. Dan di sini kawan ada taktik yang cantik dari Iren kawan, yaitu dengan langkah pengorbanan kuda ambil pion D5. Tapi ditolak oleh hitam, bermain dengan bentengnya diangkat naik ke petak C4. Coba tekan pion di sini bersama benteng, ataupun selepas kuda ini menghindar kawan, maka pion ini mendapatkan tekanan berat. Kalau kuda tadi diambil oleh menteri, idenya Iren adalah meluncurkan benteng skak. Diambil balik oleh benteng kawan, inilah idenya Iren. Jika di sini rajanya bergeser ke peta H7, maka selanjutnya adalah menteri pukul menteri, diambil balik oleh benteng, benteng pukul benteng. Iren menang kualitas perwira, masih mempunyai sepasang benteng. Putih bisa menang. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Pilihan cerdas dari hitam juga, tidak ambil kuda ini, bermain dengan benteng, coba tekan peta D4. Dan di sini kuda kembali ke C3. Pilihan lainnya menurut Stockfish menantang pertukaran benteng. Terjadi pertukaran, diambil balik oleh kuda kawan. Tapi pion ini juga tetap rentan mendapatkan tekanan dari hitam. Salah satu ciri khas pion lemah. Iren memilih kudanya yang kembali ke C3. Menteri bergeser ke B6. Mengepin pion kawan ataupun memberikan dukungan lebih bagi para perwira yang lain untuk mencoba ancam pion di sini. Dan di sini Stockfish menyarankan bermain dengan kuda kembali kawan ke petak D5, coba ancam menteri terlebih dahulu, tapi memilih dengan pion G3. Dan hitam melanjutkan ambil pion D4 dengan gajah terlebih dahulu, dipukul balik dengan kuda, benteng C ambil balik kuda D4, diambil balik dengan menteri kawan. Selanjutnya di sini pion A3 memberikan sedikit ruang bagi pergerakan raja kawan. Hitam melanjutkan dengan pion B5, coba mendorong pionnya sekali lagi untuk membuka posisi raja putih. Iren benteng E1, menteri D3 skak, raja bergeser ke A1, dan raja hitam naik ke petak G7. Agar tidak ada masalah baris belakang, bentengnya siap untuk manuver kawan. Menteri ke C5 lanjut Iren, coba tetap pertahankan posisi petak B4, tetap menjaga pion di sini, tapi masih sulit kawan mendapatkan diagonal gelap ini untuk melakukan serangan. Posisi menteri ini cukup kuat dan keberadaan kuda juga cukup kuat mengawal peta E5. Menteri D4 tantang hitam kawan, ditolak oleh Iren, memilih kudanya ke E4, kuda ke E5. Dan di langkah ke-35 ini kawan, Iren mulai melakukan kesalahan fatal di mana kontrol waktu juga sudah mulai mepet kawan. Dia bermain dengan pion F4, membuat langkah pengorbanan pion kawan. Pilihan terbaiknya adalah melakukan pertukaran menteri terlebih dahulu. Setelah diambil balik, kuda ambil pion G5 dan kuda hitam ambil pion G4 karena ada discover kawan. Dan di sini kalian melanjutkan kuda kembali ke E4. Permainan dirasa cukup seimbang dan struktur pion kalian ya kembali pulih kawan, tak ada yang bertumpuk lagi. Tapi Iren memilih pengorbanan pion F4. Kenapa dinilai pengorbanan kawan? Coba lihat pion ini pun juga dalam jangkauan kuda. Tapi di sini kuda D3 pilihan hitam kawan. Garbu menteri, garbu benteng. Memang masih ada tempo untuk menyelamatkan benteng karena pertukaran menteri terlebih dahulu. Tapi selepas pion G pukul pion F4 diambil balik oleh pion G kawan. Di sini kuda ambil pion F4. Iren kehilangan satu pion. Permainan berlanjut kuda ke C5. Pion A5 menghindari ancaman kuda. Dan di sini Stockfish menyarankan benteng B3 atau raja B1, Iren raja B1. Kalau kalian melakukan garbuan terhadap pion terhadap benteng, benteng masih punya tempo menyelamatkan diri skak dan pion A4 akan dilanjutkan oleh hitam. Iren memilih dengan raja B1, pion A4, kontrol petak B3 agar tidak diduduki oleh kuda ataupun benteng. Benteng E7 berharap kawan kuda ini pindah dan bisa melakukan skak di sini garbuan pada benteng. Bukan langkah yang kuat juga, langkah yang kuat adalah benteng ini bergerak ke petak E4 menantang pertukaran benteng langsung, tapi langsung memilih baris ke-7. Benteng C4 terlebih dahulu digeser kawan, membatasi ruang gerak raja juga. Di sini ancam kuda. Dan langkah terbaik di sini bagi kuda adalah lompat ke petak B7, pilihan Stockfish kawan, tapi memilih dengan kuda E4. Posisi benteng terjebak kawan, dia overload karena mendapatkan serangan raja F8 kawan.
Benteng naik ke E5, diserang lagi oleh kuda G6. Dan benteng sudah tidak mempunyai petak lagi untuk menjaga kudanya kawan. Semua petak ini tercover semua oleh hitam. Iren ambil pion B5, benteng ambil kuda, sudah kehilangan kuda di langkah ke-44 Iren di sini. Dan pion B4, en passant, raja B2. Selanjutnya benteng ambil pion G4, raja ambil pion B3. Benteng G5 menantang pertukaran, ditolak oleh Iren benteng B8 skak. Masih berharap untuk mendapatkan remis Iren di sini, berharap pada pion bebasnya. Pion H5, hitam juga mulai mendorong pion bebasnya kawan. Kuda E7, benteng B5 diladeni oleh hitam, melakukan pertukaran benteng dan pionnya mulai didorong juga. Di langkah ke-54 permainan berakhir, Iren kalah di babak ke-8. Dan sudah sangat berat bagi Iren untuk mendapatkan posisi teratas klasemen kawan. Karena posisi teratas klasemen sementara ini selisihnya dengan Iren 1 poin. Cukup berat, hanya ada 1 tiket di kategori woman ini. Kita masih berharap pada Priasmoro kawan untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Oke, itulah kawan permainan Iren yang terpleset lagi kawan di babak ke-8. Kita tunggu saja babak 9-nya seperti apa kawan. Oke, terima kasih. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.